الوالدين حفظك الصفي المبارك وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Relakah mata Anda kalau Anda wafat belum melihat Nabi Muhammad? Relakah mata kita kalau kita wafat belum pernah melihat muka suci Nabi Muhammad di dalam mimpi kita, di dalam tidur kita? Umur kita sudah masuk 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, rambut sudah berubah menjadi putih, belum pernah melihat muka suci Rasulullah di dalam mimpi-mimpi kita, di dalam tidur kita. Dosa apa yang kita lakukan kepada Allah, maksiat apa yang kita lakukan kepada Allah, sehingga kita terputus hubungan dengan Nabi Muhammad. Tidak pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Tidak pernah tidur kita melihat muka suci Nabi Muhammad. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menciptakan muka yang lebih suci, lebih tampan dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ketampanan beliau di atas Sayyidina Yusuf, suara beliau lebih merdu dari Sayyidina Dawud, ilmu beliau di atas Sayyidina Khidir, huwa Maulana Muhammad. Apakah Anda pernah mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manami fasajarani fil yaqظah." Siapa orang yang berhasil melihatku di dalam mimpi, niscaya dia akan bertemu denganku dalam keadaan terang-terangan. Ini hadis Nabi Muhammad, ini ajaran Nabi Muhammad, ini ajaran Sayyidul Wujud. Siapa orang yang berhasil melihatku di dalam mimpi, niscaya dia akan bertemu denganku dalam keadaan terang-terangan. Apa itu arti terang-terangan? Bagi seseorang yang berhasil melihat muka suci Nabi Muhammad di dalam mimpi, indah sakaratul maut, ketika kita sakaratul maut, ketika saat kita sakaratul maut, yang sudah tidak ada gunanya lagi harta, tidak ada gunanya lagi anak, tidak ada gunanya lagi istri lari, anak lari, yang bisa menyelamatkan kita Sayyidul Wujud. Apa arti hadis Nabi Muhammad? Siapa orang yang berhasil melihatku di dalam mimpi, niscaya dia akan bertemu denganku dalam keadaan terang-terangan. Indah sakaratul maut, ketika sakaratul maut, yang kata Syekhana al-Imam al-Habar al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqi, setiap orang yang akan merjang sakaratul maut, akan wafat ketika dia sakarat, akan diganggu oleh 70.000 syaitan. Setiap syaitan akan mengajak orang tersebut mati dalam keadaan kafir. Tetapi saudara, apabila ada arwah suci Nabi Muhammad, apabila ada arwah suci Abil Batul, apabila ada arwah suci Sayyidul Wujud, meskipun 70.000 syaitan, iblis plus keturunannya akan hilang binasa gara-gara kehadiran Rasulullah. Ini kita butuhkan. Ketika kita sakaratul maut, itu 70.000 syaitan mengelilingi kita, semuanya mengajak kita mati dalam keadaan kafir. Itu saat-saat paling penting, saat-saat penentuan. Tetapi kalau kita sudah melihat muka suci Nabi Muhammad, sudah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad janji akan hadir ketika kita sakaratul maut. Asalkan ada betul-betul cinta kepada Nabi. Jangan Nabi Muhammad Anda nomor 2-kan. Jangan harta nomor 1-kan, Nabi Muhammad Anda nomor 2-kan.
Kita lebih banyak memikirkan dunia daripada cinta kepada Nabi. Itu kalau Nabi Muhammad hadir ketika kita sakarat, saya ulangi lagi, balasannya meninggal husnul khatimah. Husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma salaka Umar fajjan illa wa salaka syaitan fajjan akhar." Tidaklah Sayyidina Umar bin Khattab melewati satu jalan kecuali syaitan melewati jalan sebelahnya. Tidak kuat dengan iman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau Sayyidina Umar bin Khattab sedang berjalan di satu jalan, ini syaitan tidak berani lewat sini, akan terbakar karena iman Sayyidina Umar. Pindah jalan sebelah. Kata ulama, wa kaifa bi murabbi Umar? Bagaimana dengan guru Sayyidina Umar? Kalau Nabi Muhammad hadir ketika kita sakarat, 70.000 syaitan iblis minggir semuanya. Alasannya husnul khatimah. Ini penting loh ya. Ini ajaran-ajaran Nabi. Perhatikan biar kita bisa mimpi Nabi Muhammad. Syarat mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Mahaguru kami Syekhna Imam Al-Hafidhul Musnid Al-Muhaddits Al-Qutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqi. Ada 3. Yang pertama, tidak boleh melakukan dosa besar. Pertama syaratnya. Yang kedua, tidak boleh terus-menerus meninggalkan dosa kecil. Yang ketiga, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dengan sifat sholawat apapun. Ijazah dari Syekhna Al-Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqi, siapa-siapa yang ingin mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad hendaknya mengulang-ulang bait daripada Imam Busiri. Bait tersebut bukan yang di Burdah, bait tersebut adalah laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqahu. Saya ulangi, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqahu. Sebelum kita tidur diulang sampai kita tertidur. Tiap hari kita ulang-ulang bi'idznillah wa bi syafaati Rasulillah. Kita bisa melihat muka suci Nabi Muhammad. Jangan Anda bayangkan mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sama seperti mimpi Nabi Adam, sama seperti mimpi Nabi Nuh, sama seperti mimpi Sayyidina Soleh. Jauh. Orang kalau sudah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, bangun dari tidurnya melihat dunia tambah benci, melihat pangkat tambah benci, ingin cepat-cepat mati karena kenikmatan di alamul barzakh adalah kumpul dengan Nabi Muhammad. Anda ingin tahu nikmat yang paling lezat luar biasa ketika Anda berada di alam barzakh adalah melihat muka suci Nabi Muhammad. Kalau ada satu mimpi yang menyebabkan husnul khatimah adalah mimpi bertemu dengan Nabi. Kalau ada satu mimpi yang menyebabkan dukhulul jannah adalah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalau ada satu mimpi yang sama seperti 12 kali khatmul Quran adalah mimpi bertemu dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Jangan Anda kotori mata kita dengan bermaksiat kepada Allah. Jangan kotori hati Anda dengan tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Usahakan bisa melihat muka suci Nabi. Rugi. Orang kalau tidak bertemu dengan Nabi Muhammad rugi. Bahkan nanti di yaumil qiyamah kata Nabi Muhammad, wailun liman la yarani yaumil qiyamah. Neraka wail bagi seseorang yang tidak bisa melihatku nanti di yaumil qiyamah. Neraka wail bagi orang yang tidak bisa melihatku nanti di yaumil qiyamah. Waliyadzubillah min dzalik. Ya Sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi inda sirati idza nazallatil qadami. Baca bareng Maulaya salli wa sallim daiman abada
على حبيبك خير الخلق كلهم يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي إلى الصراط إذا ما زلت القدم مولاي صل يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي عند الصراط إذا ما زلت القدم. Lebih keras lagi, Maula ya sholli itu Al-Imam Busiri. Beliau dari dahulu memuji para pejabat, berubah menjadi pencipta Nabi Muhammad yang betul-betul cinta kepada beliau. Ketika beliau ditimpa penyakit falij, itu Al-Imam Busiri sebelum beliau mengarang burdah ditimpa penyakit falij, dokter sudah angkat tangan. Pikiran Al-Imam Busiri menerawang, apabila pintu langit sudah tertutup, berdoa segala cara sudah ditolak, tinggal ada satu pintu yang tidak akan ditolak oleh Allah ila yaumil qiyamah. Pintu tersebut tidak akan ditolak, tidak akan tertutup. Satu pintu, Babul Mustafa, pintu suci Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Falitawajjah qalbah Busiri. Beliau hatinya sambung kepada Nabi Muhammad, meminta kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Beliau dalam keadaan stroke, saudara, didatangi oleh Rasulullah, dibawakan jubah oleh Nabi Muhammad kepada Imam Busiri. Penyakit stroke-nya sembuh, keberkahan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sampai beliau mengarang Qasidatul Burdah. Itu Qasidatul Burdah, keberkahan Imam Busiri. Kalau Anda masuk di kota-kota, di negara-negara, di daerah kami, di Indonesia, di desa-desa, anak-anak kecil yang umurnya 7 tahun, 8 tahun, tidak mengerti ilmu nahwu, tetapi kalau disuruh membaca Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ya wasi'al karmi. Paham keberkahan Imam Busiri. Kalau Anda teliti mulai zaman sahabat Nabi Muhammad sampai zaman tabi'in, sampai zaman tabi'in, akan selalu ada orang-orang yang tergila-gila dengan Nabi Muhammad. Akan menemukan ada orang-orang betul cinta fana dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Terus akan ada ila yaumil qiyamah. Karena ini manusia lain. Ini tidak sama seperti Nabi yang lain. Satu-satunya Nabi yang bertitul Habibullah Maulana Muhammad. Bukan hanya Rasulullah, tetapi Sayyidu Rasulullah Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tanamkan, sekali lagi, tanamkan di hati kita mahabbah kepada Nabi Muhammad. Jadikan beliau idola Anda. Jadikan Sayyiduna wa Maulana Muhammad ada di dalam batin Anda.
Anda tidak akan menyesal. Anda pasti akan senang di alam dunia. Anda akan senang di alam kubur. Ketika nanti Anda masuk di kubur, teman-teman Anda pada lari semuanya meninggalkan Anda. Kalau Anda cinta dengan Nabi Muhammad, beliau tidak akan meninggalkan Anda. Beliau akan menemani Anda. Ini manusia pilihan, wajib kita kenang sejarahnya beliau. Itu Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita baca maulidnya tadi. Ini wali besar ya. Beliau oleh ibunya tidak diakui menjadi anak sebelum bermimpi bertemu Rasulullah. Ketika beliau berhasil mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak diakui menjadi anak sebelum bertemu terang-terangan dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Bertemu ya Allah seperti saya melihat Anda, bertemu terang-terangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menambah lagi sholawatnya, menambah lagi cintanya kepada Nabi Muhammad, sampai beliau bertemu terang-terangan dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad yang dialami oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ketika beliau bertemu dengan Nabi, ketampanan Nabi Muhammad hari pertama 100% gantengnya, tampannya. Hari kedua 200% tambah tampan lagi. Hari ketiga 300% tambah tampan. Terus muka suci Rasulullah tambah tampan, tambah tampan, tambah tampan, tambah tampan, sampai nanti di yaumil qiyamah, sampai nanti di surga, muka Rasulullah tambah tampan, tambah tampan, tambah tampan, tambah tampan. Ma khalaqallahu khalqan asyrafa min Muhammad, akrama min Muhammad, afdala min Maulana Muhammad Rasulullah. Tidak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk la minal ins wala minal jin wala minal malaikah asyraf wa akram min Maulana Muhammad Rasulullah. Kami mukammal, disempurnakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Sampai-sampai disebutkan nihayatul awliya, bidayatul anbiya, nihayatul anbiya, bidayatul sayyiduna wa maulana Muhammad. Mentok-mentoknya ilmu para wali, baru permulaan ilmu Sayyidina Ibrahim, baru permulaan ilmu Sayyidina Adam, baru permulaan ilmu Sayyidina Khidir. Nihayatul anbiya, bidayatul sayyiduna wa maulana Muhammad. Mentok-mentoknya ilmu Sayyiduna Khidir, Sayyiduna Adam, Sayyiduna Ilyas, Sayyiduna Ibrahim. Puncak-puncaknya ilmu mereka bidayatul Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Baru permulaan ilmu Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dapat barokah Nabi Muhammad, dapat asrar dari Nabi Muhammad. Mari kita berdoa di malam yang mulia ini. Di malam yang mulia ini kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Di malam yang mulia ini kami mengemis kepada-Mu ya Rabb, kami munajat kepada-Mu ya Rabb. Lihatlah hamba-hamba-Mu ini yang hadir di majlis maulid. Mereka semua rindu kepada Nabi Muhammad. Mereka semua ingin melihat muka suci Nabi Muhammad. Berikanlah kepada mereka mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Berikanlah mereka lezat melihat muka suci Nabi Muhammad. Berikanlah mereka lezat untuk selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Kami hamba yang banyak dosa ya Rabb. Hati kami kotor, tangan kami kotor, kaki kami kotor, kami penuh dengan dosa. Kami tidak mempunyai apa-apa, yang kami punya hanya satu, mahabbah kepada Maulana Muhammad, mahabbah kepada Nabi Muhammad, mahabbah kepada Rasulullah,